Allah ini memang untuk dikaji. Tujuannya apa? Biar kita tahu jalan pulang yang benar menuju Allah. Karena kita semua ini akan pulang kembali kepada Allah. Dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Kampung halaman kita yang sesungguhnya yaitu kampung akhirat. Untuk bisa pulang dengan baik dan benar kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, biar orang-orang itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, biar orang-orang yang berakal sehat, berpikiran sehat, berhati sehat, itu mau mengambil pelajaran dari tiap-tiap ayatnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian dijamin oleh Allah dia akan pulang kepada Allah dengan penuh keselamatan, kedamaian, ketenangan. Maka Quran ini diturunkan memang untuk dikaji. Dalam bahasa kita harus ngaji. Masa jadi orang Islam kok gak mau ngaji? Bagaimana mungkin dia tahu jalan pulang kembali kepada Allah kalau kita tidak mau ngaji? Akhirnya dia akan cari jalan sendiri. Bukankah Nabi mengatakan, bukankah Nabi bersabda, Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kan gitu. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Quran ini penolong dan pasti diterima pertolongannya oleh Allah. Quran ini pembela dan pasti diterima pembelaannya oleh Allah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, hidup berpedoman Al-Quran, qadahu ilal jannah. Quran akan menuntunnya dengan penuh kelembutan sampai ke surga. Sehingga tahu jalan pulang yang baik dan benar. Tetapi bagi siapapun yang menjadikan Quran di belakangnya hawa nafsu jadi pedoman hidupnya, saqahu ilan nar. Quran akan menyeretnya ke dalam api neraka. Berarti dia tidak tahu jalan kembali, maka akan cari jalan sendiri. Kalau cari jalan sendiri pasti tersesat, itu jaminan dari Al-Quran kok. Kalau jaminan dari Nabi kita yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya dunia akhirat, bagaimana dia harus menjalankan amanah kehidupan dari Allah di dunia ini? Bagaimana dia harus mencari jalan, meniti jalan kembali pulang? Itu tidak akan tersesat. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, memang sudah seharusnya suami sebagai kepala pimpinan imam dalam rumah tangga itu membimbing istri dan anak-anaknya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, idza syahida amran falyatakallam bi khair aw liyaskut. Barang siapa yang telah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jika dia menemui satu perkara, hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Wastausu bin nisa'i, nasihati para wanita, para istri dengan kebaikan. Wastausu bin nisa. Kenapa?
kita diperintahkan oleh Nabi menasehati para istri. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena sesungguhnya para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Dan sebengkok-bengkoknya tulang rusuk adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu pengen meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini dengan kekerasan, berarti kamu telah mematahkannya. Karena tidak bisa diluruskan dengan kekerasan, pasti patah. Namun bukan berarti kita tidak ada usaha meluruskan. Kenapa? Kalau kita tidak berusaha meluruskan, berarti kita tetap rela tulang rusuk itu tetap bengkok. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Jika kamu meninggalkannya, membiarkannya, tidak berusaha meluruskannya, berarti kamu tetap menginginkan tulang rusuk itu bengkok. Biar tidak bengkok, bisa lurus, namun tidak patah. Caranya bagaimana? Hadis itu ditutup, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati para istri dengan kebaikan. Kebaikan dengan ucapan yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik. Sehingga suami ya, menasihati istri, suaminya harus bisa dijadikan teladan bagi istrinya. Kalau suaminya menginginkan istiqomah istrinya ngaji dan mengamalkan hasil kaji, harus suaminya dulu diajak, istrinya diajak, diingatkan dan lain sebagainya. Sehingga suami betul-betul bisa dijadikan teladan dalam rumah tangga itu. Dan ingat, kepada seluruh suami, jangan membaca kewajiban istri saja. Kalau para suami ini yang dibaca hanya kewajibannya istri terhadap suami, berarti suami hanya menuntut haknya. Istri juga begitu, jangan membaca kewajiban suami. Kalau istri membaca kewajiban suami tanpa membaca kewajiban seorang istri, berarti istri hanya menuntut haknya. Maka masing-masing harus membaca kewajibannya sendiri-sendiri. Suami baca kewajibannya sebagai seorang suami, pahami dan tunaikan kewajiban itu dengan baik. Istri baca kewajibannya sebagai istri, pahami dan tunaikan dengan baik. Itu pola pikir yang benar. Kalau suami baca kewajiban istri, istri baca kewajiban suami, itu pola pikir yang terbalik. Yang terjadi, suami hanya bisa nuntut haknya, abai terhadap kewajiban. Istri hanya bisa menuntut haknya, tidak mau menunaikan kewajibannya. Kenapa? Karena istri yang dibaca kewajiban suami. Karena suami membaca kewajiban istri, terbolak-balik sudah. Maka yang terjadi cekcok dalam rumah tangga. Karena masing-masing hanya pandai menuntut haknya. Sedangkan kewajiban suami itu hak istri, kewajiban istri itu hak suami. Maka tunaikan saja kewajibannya dengan baik. Untuk bisa menunaikan dengan baik, pahami kewajiban suami. Bagi istri, pahami kewajiban istri. Jangan dibalik membacanya. Kalau dibalik ya sudah, rumah tangga itu hancur-hancuran. Ya, itu kewajiban suami menasehati. Ada lagi? Apakah ada larangan membeli lauk siap makan di tempat orang Nasrani, entah itu daging ataupun sayurnya, Ustaz? Boleh,
asal yang dibeli makanan yang halal. Kalau haram, sekalipun belinya di tempat orang Islam, ya tidak boleh kalau yang dijual yang haram. Ada orang yang ngaku Islam jual babi, boleh nggak kita beli di situ? Haram karena babi haram. Tapi orang Kristen misalkan menjual ayam goreng sembelihannya Muslim, boleh nggak kita? Boleh. Ya, ada lagi. Saya